Dulu ya. Astagfirullah. Istighfar adalah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang-orang yang beriman. Karena istighfar inilah kita disucikan kembali oleh Ya Kudus. Ibu ingat ya dulu pernah jadi bayi ya. Bapak juga ya. Bayi itu tidak bisa jalan digendong ya. Tidak bisa makan disuapin ya. Tidak bisa bersih-bersih, dia dibersihkan. Kenapa itu, Bu? Sayang, apalagi? Karena bayi itu suci, maka semesta yang diciptakan oleh Allah akan melayani kesucian. Pak, saya ini menjadi besar, banyak mengotori diri saya. Sehingga saya harus mengais hidup banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam. Maka marilah kita istighfar agar senantiasa kita memiliki Allah yang maha kaya. Kita tidak akan dimiskinkan karena kita melakukan yang terbaik. Senantiasa selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kurang. Astagfirullah. Buat yang ada di rumah yang menonton melalui channel YouTube dan yang ada di Masjid Kuba, izin saya ingin mengucap salam, boleh? Karena salam itu hanya sun. Yang jawab? Boleh pinjam HP-nya sebentar. Tidak apa-apa, maju aja. Kita jangan berpikir lagi ceramah ya. Sebelum saya mengucap salam, ikuti kata-kata saya ya. Ini HP. Anda harus tahu nomor-nomor yang akan dihubungi baru bisa terhubung ya. Betul Pak? Dulu ibu saya tidak punya HP. Saya tertabrak beca di Menteng Atas, Kalimalang, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Kok ibu bisa tahu ya? Siapa yang memberitahu itu Pak? Pasti Allah. Lalu terima dengan apa itu? Hati. Coba ikutin. Ini hati. Canggih mana? HP atau hati? Yakin? Ulang ya. Saya puntun ya. Ini buatan manusia, ini buatan Allah. Canggih mana? Tapi Bapak dan Ibu sering menggunakan HP atau hati? Istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar juga yang ada di rumah ya. Jadi lucu rasanya saya ingin bicara dari hati ke hati. Kalau Anda belum menutup HP-nya, masih letakkan, takut kalau ada apa-apa gitu ya. Ibu sholat Bu? Sholat. Bapak puasa Pak? Semuanya sedekah? Tapi kenapa masih ada ketakutan, kekhawatiran? Jawab. Iman itu apa? Ya udah, saya ingin mengucap salam. Insya Allah menjawab salam saya dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalan soleh. Tapi saya ingin hanya dijawab oleh orang-orang yang beriman saja. Jadi yang datang ke sini belum beriman, saya nggak paksa jawab. Karena saya nggak mau mengucap salam tiba-tiba ada yang sibuk dengan WA-nya. Anda tahu nggak Allah itu siapa? Ini masalahnya. Pertanyaannya, ini orang-orang beriman atau bukan? Jawab.
Jangan pakai insya Allah, iya atau tidak. Semua menuju Allah. Iya beriman atau tidak? Saya nggak percaya. Saya ngaku beriman Pak. Diuji dulu Pak. Tiba-tiba bilang beriman. Saya harus percaya. Ayo duduk yang benar. Tegap. Kakinya kalau bisa dilipat sempurna Bapak-bapak. Monggo. Kalau ngaji berlaku adil ya Pak, Bu. Berlaku adil ya. Kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, pesan pertamanya apa? Nah, duduk paling Tapi kalau kita ke majelis duduk paling istighfar. Saya mengerti yang duduk di belakang, saya paham. Makanya saya maafkan. Cuma saya mengingatkan aja Islam itu adil. Karena yang di belakang itu sudah berprasangka buruk mungkin kepada saya. Kalau nggak enak gampang pulangnya. Tapi sejarah saya ngomong nggak ada yang pulang. Allah menguatkan mereka. Ya tes, ibu nggak ada yang perlu dicatat, taruh pulpennya. Tutup. Kertasnya taruh kertas. Bu, Allah ada berapa? Ya. Jadi di luar Allah selalu ada dua berpasangan, kembar atau lebih. Ada hitam, ada putih, ada jauh, ada baik, ada bu. Ilmu juga ada dua Bu, jangan dicatat. Ilmu bulan dan ilmu matahari. Ulangin. Kalau ilmu bulan, ibu duduk di situ, bapak duduk di sana. Bapak lagi mengukur-ukur orang Pak di depan bapak. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Pun kalau bertanya, dia sebenarnya membandingkan dengan guru-gurunya. Seolah-olah itu benar. Tapi itu ilmu kesombongan. Bukankah bulan hanya terang karena mendapatkan pantulan dari matahari? Jangan duduk di situ pakai ilmu bulan, jangan. Tapi duduklah di sana, di pojok, di depan, memiliki ilmu matahari. Ulangin. Kalau ilmu matahari datang, siapapun yang bicara, ustadznya terkenal atau artis, bahkan ada seorang pendeta di depan kamu dengar aja. Mau baik, mau buruk, dengar aja. Nanti setelah berjumpa, pulang, naik kendaraan, sampai di rumah, istirahat, ibadah, makan, tertidur, keesokan harinya. Yang ikhlas mendengarkan, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Ikhlas. Tidak ada malaikat yang diutus Allah untuk mencatat, apalagi iblis. Bedain dong Bu. Bedain dong. Hamba yang hadir karena ikhlasan. Ibu S2 dari UI, jadi istri saya. Rezekinya banyakkan ibu jelas. Tapi ibu diketok palu. Menikah dengan saya. Kau ikhlaskan ada di rumah untuk mengurus anak-anak. Rizkimu yang banyak itu akan tercurah untuk suaminya. Tapi kalau tidak ikhlas, ngedumel terus. Siapa yang merasa rumah tangganya kok rezekinya begitu-begitu? Ayo istighfar. Nah, Pak, mohon izin. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu yang sumbernya dari Maha bercahaya, Al-Alim, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Holik,
ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rojak, ya Fatah, Al-Alim, namanya yang ke-19. Maka, saya ulang, ilmunya menjadi cahaya, dan cahayanya menjadi nur. Nurnya tersimpan dalam intisari hati, bernama kolbu. Kalau ada jamaah, hamba Allah, yang kolbunya sudah menyala atas nama Allah, tumbuh pohon cinta yang akan melebihi raganya sendiri, sehingga dia tidak lagi menyintai hanya keluarganya, tapi dia juga menyintai banyak orang di luar keluarganya. Kenapa kamu tidak bisa menyintai orang lain? Karena ilmu tak bercahaya. Karena yang kau pelajari menjadi beban pikiran, namanya hafalan. Lalu engkau ingin dianggap menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, ingin dikagumi. Tapi demi Allah, bagi para pencari pengetahuan, dia dulu bodoh lalu gelisah menjadi pintar, belajar lagi menjadi orang cerdas, belajar lagi menjadi orang rendah hati, belajar lagi, maka dia akan menjadi orang yang paling tahu kalau sesungguhnya dirinya tidak tahu apa-apa dan semua informasinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim yang Maha berpengetahuan. Regulasi ilmuwan tidak diberikan agama kecuali kepada orang-orang yang berakal. Jadi ibu nggak usah catat. Nanti ibu ngaji sama saya karena Allah Al-Alim, tergerak hatinya, terkoyak-koyak. Iya ya, iya ya, iya ya. Ini saya belum mengucap salam nih pemirsa. Ya. Karena biar beda mana ustadz, mana Bang Dik doang gitu. Ya. Dan saya tidak ingin jadi ustadz. Tidak mau. Karena semua orang ingin simple menyebut nama orang. Ustadz Abdul Somad jadi apa? UAS. Ustadz Jeffrey Dik jadi ustadz. Disingkat jadi Udik. Nggak mau saya. Gak mau. Wis, panggil saya Om Ganteng. Kalau ikhlas? Ikhlas? Ayo angkat tangannya semua. Ya, lus ikhlas ya Allah. Dari SMA Pak, saya ikhlas Pak. Pingin berkasih mesra. Jangan dicontoh ini. Saya minta uang sama ibu buat ngapel bu. Nggak dikasih sisir bekas hadiah tanco. Tahu Pak? Tahu ya? Yang bisa dilepit di dompet ya. Tapi kata Ustadz, pemberian ibu itu selalu berkah. Saya pakai, saya sisir. Alhamdulillah, sampai sekarang saya ganteng permanen. Alhamdulillah. Oke, siap. Tes keimanan. Saya hanya ingin dijawab oleh orang-orang yang beriman saja. Tegak Pak badannya Pak. Tes keimanan. Siap. Yang belakang aku dengar, kamu gak jawab. Aku musisi, detil nih kupingnya. Coba yang lain diem. Yang belakang aja. Siap. Yang belakang. Siap. Pertanyaannya, tes keimanan. Allah ada berapa? Istighfar. Salah. Istighfar. Pantesan saya dikirim ke sini. Pertanyaan kedua, sama. Allah ada berapa? Istighfar. Apa? Sekali lagi ya. Tes keimanan. Tolong Ustadz, kalau saya salah,
diingatkan. Sebenarnya saya nggak kepingin ada di YouTube, demi Allah. Saya ini orang terkenal, lalu mengundurkan diri dari duniawi. Jangan diterkenalkan lagi. Kalau saya udah sibuk, nggak mungkin saya mau ke sini. Kalau saya banyak duit, ngapain nyari di sini? Gak ada niat begitu. Oke? Oke, jadi sama-sama ikhlas kita ngajinya ya. Ya. Yang ketiga, Allah ada berapa? Istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Setahu saya, iman itu mengiyakan secara hati, mengucapkan secara lisan, dan melakukan secara perbuatan. 3 kali ditanya, Anda nggak ada perbuatannya, monyong-monyong dong, atu. Coba tangannya diangkat. Ya, tuh bisa ngangkat tangan. Iya dong, kalau ditanya Allah itu berapa? 1, bukan atu. Akan datang hari mulut dikunci, tak ada suara lagi berkata. Ayo bareng. Berkata, tangan kita berkata. Kalau ditanya Allah berapa? 1. Penyakitnya orang Islam, Pak, ngaku beriman, perbuatannya nggak ada. Kalau ditanya, pilih siapa? Oh, gue dukung. Kalau ada berapa? Atu. Ini pandemi nih, belum kelar bener lah. Waktu pandemi, kalau nggak mau kena, suruh ngapain yang pertama? Ayo inget gak? 1, 2, 3, 4. Yang pertama, cuci tangan, ya dicuci. Orang Islam gak usah panik, 5 kali Pak, lebih Pak, kita cuci tangan. Aduh, itu kan teguran dari Allah. Terus kalau mau sholat ngapain dulu? Wudu, apa dulu yang dibersihin? Ayo gerakin. Oke, saya imam, kamu makmum, saya ingin tahu gerakannya. Allahu Akbar. Apa yang diangkat? Jadi Allah ada berapa? Ya, sekarang diangkat, ya. Jangan diturunkan dulu. Sebelum saya bilang turun, jangan gini. Bapak bisa ya Pak ya? Ini mau udah haji, mau umroh, turunin dulu. Mau haji, mau umroh, udah khatam Quran, sama lah. Segala ibadah kita belum tentu bisa menuntun kita ke surga, karena Allah ridho. Jangan diturunkan ya. Kita bersahadat kembali ya. Takutnya. Dana kamu terlalu dunia.
Takutnya Pak, takutnya darah yang mengalir dalam diri Bapak ini tidak lagi bertawaf. Semoga yang tua-tua, yang sepuh-sepuh ngaji di sini, sum-sum di dalam tulangnya menghadap kiblat kembali. Yang amin aja, yang nggak amin nggak usah. Kalau amin gimana? Amin. Aduh ya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Cacing diciptakan tanpa tangan, ibu mati dimanapun, itu cacing tanpa tangan menggerogoti tulang-tulang kita. Habis gitu. Bahkan Pak nggak punya mata Pak. Ikro. Betapa kita harus banyak istighfar, sombong kita ini. Ya, jangan lupa diangkat tangannya ya. Yang di rumah juga, yang pas dengar ikut angkat tangannya. Allah ya Sami, ya Basir, yang maha melihat dan maha mendengar. Allah ada berapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izin ya Allah, kami bersahadat kembali, memurnikan syahadat kami. Ya mungkin kami telah merasa paling beriman di antara orang-orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diturunkan, tataplah ke depan masjid. Saya jangan jadi penghalang, anggaplah di depan ada Baitullah. Orang-orang sedang bertawaf, meneriakkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Lalu kau mendekatkan jari jemarimu ke bibir kamu, seolah-olah kau begitu dekat tanpa jarak dengan Kubah. Uswahnya berwarna hitam, sentuh, kecup, tempel. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi hambanya yang ikhlas dan khusyuk dan yakin, berangkatkanlah ia kalau ia belum berangkat haji. Dan apabila dia rindu kepada Baitullah, pergikanlah dia tamasya bersama dengan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul ya Rabb, qabul ya Rabb, qabul ya Rabb. Basuh wajahnya, senyum. Kalau ngaji senyum, manifest dari kekhusyuan kita. Gak apa-apa dibuka, gak apa-apa. Ibu mau tahu caranya bagaimana kita gak kena pandemi? Mau tahu? Izin Pak ya, tanpa ujub. Mau tahu? Mau? Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah kalau kamu bakal kena. Istighfar. Saya hanya ingin dijawab, tapi ibu tahu arti salam. Selamat. Ini temanya meneladani baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ketika dia selesai dari hijrah, gak lama dia memerintahkan membangun masjid Kuba. Senin, Kamis, Sabtu Rasulullah istiqomah. Lalu dia dari Mekah ke Madinah ngomong sama sahabatnya, apa perintah yang pertama? Tebarkanlah salam. Ulang. Bukan ngucap salam,
tebarkanlah salam. Ulangi. Beda sama mengucap, Pak. Kalau tebarkan, Bapak mau tinggal di Cipondo, kena gusur tol, pindah lagi jauh ke Bojongkenyot, tetaplah melakukan salam. Apa itu salam? Salam itu bukan selamat. Cerdas nih Ibu nih, luar biasa. Udah punya suami belum? Kalau belum, imam kita belum punya pasangan. Muhaimin, jangan pilih-pilih ente. Baginda umur 25 menikah dengan usia 40 ya. Udah ada? Oh udah. Ada yang single? Ada? Muhaimin? Salam itu nama Allah Pak, Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Artinya yang maha mensejahterakan. Jadi kamu tinggal dimanapun, sejahterakanlah di sekitarmu. Maka yang terjadi dari hasil sejahtera, hidup di situ orang semuanya selamat. Kalau diartikan salam sejahtera, itu selamat. Semua berbondong-bondong. Orang Islam, masuk Islam, cari selamat. Gak mau buat kesejahteraan. Jelas Pak? Jelas? Kan dulu punya kekasih, ngirim surat. Belum ada WA. Terakhir surat cintanya, salam sejahtera. Ada yang nulis salam selamatan. Ada? Gak ada. Nah sejahtera itu ibarat pohon yang tumbuh tidak jauh dari sungai. Mata airnya tidak pernah kering. Rindang, lebat, panas, terik, Anda berteduh, tidak ada keringat yang menetes. Hujan begitu berat Pak, seperti kemarin, nggak ada tetesan tersentuh. Buahnya bukan hanya untuk yang menanam, orang lewat dijatuhin. Orang mendengar kabar tentang pohon itu dikirim, seperti layaknya air yang berkah, zam-zam. Jadi kalau saya berdoa melalui salam, Anda harus jawab, siapapun, dimanapun. Jelas? Tapi harus satu frekuensi. Contoh ya, jangan ada yang ucap salam dulu semua, diam. Assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Satu frekuensi. Atau Assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Tuh dapat tuh Pak. Dapat tuh rahasianya. Kalau di luar, tamu datang. Assalamualaikum. Anda tuan rumah di dalam dengar, Anda yang menjawab, Waalaikumsalam. Itu tandanya tuan rumahnya banyak masalah, punya hutang piut. Istighfar. Itu ada anak pondok tuh. Belajar yang ada rahasia ini, pasti belajar dia. Udah diajari dalam sholat, udah dilatih dalam sholat. Walamdolin. Udah diajarin satu frekuensi, jangan walamdolin. Min. Bapak sama ibu udah gak satu frekuensi, selesai, kelar. Siapa di sini bapak-bapak yang istrinya juga ngaji, angkat tangan. Bapak-bapak, 1, 2, 3, 4. Yang lain pada kemana bininya? Ayo istighfar. Bapak tugasnya bukan memasukkan istri bapak ke dalam surga. Itu hak Allah, tapi menghalang-halangi agar istri kita tidak masuk neraka. Saya takutnya bapak ngaji di rumah dia lagi nonton drakor. Repot Pak. Repot Pak, kalau cuma satu frekuensi repot. Hah? Terus gimana? Cari lagi? Jangan, buset.
Mancing-mancing dia. Sebentar, dengerin. Biar saya hilang dari YouTube dulu. Ada yang bilang, terus gimana gitu sih? Nih, mau denger nih. Bapak punya istri. Wah, hilang pensinya. Bapak punya istri, gak mau cium tangan. Diajak sholat banyak alasannya. Saat ada aja kesibukannya. Bapak ngasih duit, dia gak amanah. Belum akhir bulan sudah habis. Anak-anak gak pernah dimasakin, Pak. GoFood terus. Rumah berantakan. Teman-teman Bapak datang, Pak. Bapak kebingungan, Pak. Gak ada yang melayani. Parahnya, Pak. Ibu Bapak yang Bapak hormati datang, dia ngomong ini, tuh malu tuh, urus. Secara syariat, Pak, harus kita ceraikan. Duduk dia ketawa. Wah. Tapi secara hakikat jangan-jangan dititipkan kepada Bapak agar Bapak menjadi kekasih Allah dan Bapak lebih cepat sampai ke hadirat Allah di pangkuannya mendapatkan surga yang terbaik, cahaya di atas syarq. Jadi jangan beli lagi deh. Pak, babnya Pak, jadi wali Allah, tapi coba tumais. Begitu juga yang suami, istri ya. Punya suami nggak bisa jadi imam yang baik, duit nggak pernah ngasih, masih ingat 3 bulan terakhir dia ngasih, itu pun kurang. Terus ibu minta cerai, jangan. Bagaimana? Ibu kawin sama dia itu cocok. Astagfirullahaladzim. Kapan ucap salam ini? Ibu, bukan bagaimana. Ibu dipilih oleh Allah menjadi seorang waliyah. Ujiannya hanya suami. Kalau ibu gugur, ibu minta cerai. Nanti ibu nikah lagi dengan suami yang baru. Demi Allah, tidak akan ada kebahagiaan dari pernikahan yang berikutnya. Istighfar. Izin Pak. Karena jangan cari bahagia dari pernikahan, nggak bakal dapat. Makanya ngaji. Ya, sebelum saya buka tuh rahasia bahagia itu, kita ucap salam dulu ya. Insya Allah yang menjawab salam saya, Allah ridho. Ya, apapun amalan kamu, Allah ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menurunkan curah hujan begitu dahsyat. Tapi daerah ini gak pernah kebanjiran. Alhamdulillah. Salam salawat juga kita panjatkan kepada besar kita Nabi Muhammad yang mengajarkan cinta kepada kita, bahwa jangan pernah kita menyintai melebihi dari yang Maha Pencinta. Setuju Pak? Lalu dia menanamkan, berbagilah cinta, kata baginda, kepada semesta, kepada saudara-saudara, ya, kepada sesama. Mulailah kita berbagi cinta. Tapi kata Nabi, tidak usah khawatir, bangunlah tengah malam, temuilah dia yang Maha Pencinta. Karena tahajud itu bukan sholat malam. Isya sholat malam enggak? Jadi tahajud itu bukti nyata kalau engkau menyintai Allah.
Jadi di sini yang ngomong cinta-cinta sama Allah, tahajudnya males. Saya menyaksikan cintanya itu. Jadi kita ulang ya. Tahajud itu bukti nyata kalau engkau menyintai Allah. Ulang. Terus kalau lagi tahajud tiba-tiba diketok. Ada tetangga minta bantuan. Sudahi surat cintamu. Ayo buru-buru kelarin kemesraan itu. Temuilah tetangga kita. Sebagaimana engkau menemui Allah. Keren gak agama kita, Pak? Keren gak agama kita? Ya, orang soleh itu bukan orang yang habis sholat terus dia jikiran. La ilaha illallah. Orang teriak, gotong royong, gotong royong. Dia malah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang soleh akan menyudahi zikirnya dan dia membangun kemaslahatannya. Itu orang soleh. Orang soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Enak juga nih bagunya. Kayak mobil Recaro, Pak. Orang ini luar biasa yang ngebangun masjid nih. Ini ingat Nabawi ya. Ini beli di sana apa nyopot, Pak, di sana? Kalau Nabawi ke Kuba itu 5 kilo. Dari Nabawi sini ke Kuba sini berapa kilo? Dekat ya. Ini mah saingan itu mah. Baik. Satu sudah saya tebarkan. Perintah dari baginda, tebarkanlah salam. Ulang. Mas boleh berdiri, Mas. Nah. Maju, Mas. Mas, anggap aja dealer motor yang ada di mall. Namanya apa, Bu? Sales, ngadap sana. Saya lewat, biasanya megang HP ya. Awarkan. Maaf, sudah punya motor. Bapaknya boleh mau di sini Pak Ustaz ya. Dia mau terpanjang. Tidak hitam kopiannya panjang. Tapi begitu orang nawarin, dia bilang udah ada, udah punya. Dia tidak melihat Allah sedang menawarkan lagi motor. Padahal yang di rumah itu cicilannya juga belum habis. Boleh jadi Pak ya, bukan Bapak ya. Enggak, ini inti dari itu ya, menyapa ya. Coba tawarin apartemen sekarang ya. Bagi Bapak apartemennya. Maaf, saya udah punya rumah. Istighfar. Enggak, di sini siapa yang pakai jilbab? Begitu ada orang nawarin, disamperin, ditanya, dijawab. Ini saya ulang ya. Tawarin apartemen. Assalamualaikum. Siapa namanya? Sultan. Keren setan. Nawarin apa? Apartemen. Oh, apa kelebihannya? Jadi apartemen ini punya kelebihan itu bebas dari banjir dan dekat dengan semua apartemen di atas, Pak. Ya udah gini, Sultan. Saya minta nomor kamu. Nanti 2 tahun lagi rumah saya lunas. Doain, nanti saya cari kamu. Assalamualaikum. Bisa nggak begitu? Hah? Udah kata Quran? Udah
sudah melakukan begitu? Sudah, duduk. Bapak yang di sini, yang subuhnya selalu nggak pernah telat. Apa Bapak menyapa orang-orang begitu? Apa Bapak melihatnya itu cuma sales? Nggak melihat Allah, nggak menyapa hamba Allah. Duduk lagi ya, minum dulu. Bismillah. Bu, nggak apa-apa ke mall. Ibu ditawarin. Apa namanya sih Bu? Kalau penjaga di hotel, penjaga suka bagian brosur itu namanya? Iya bukan sales, apa namanya? SPG, temuin dulu. Assalamualaikum. Apa ini? Bagus ya, Masya Allah. Makasih. Emang tampang saya orang kaya ya? Kalau ditawarin apartemen, iya itu kelihatannya keren. Alhamdulillah, doa kamu nak. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Sholat, ketemu kekasih, bukan jangan dimanyun-manyunin. Kayak lagi gedek banget mas suami. Bu, la wala quwata illa. Ibu dipaksa oleh Allah, dikehendaki. Ibu bangun malam, suami belum dipanggil. Terus ibu merasa habis soleh. Bapak juga begitu. Habis tahajud, istri tidur. Woi, bangun woi. Sholat. Ada Bu begitu. Ada. Artis penyanyi kaya aja dibanting ada. Ibu jangan bilang nggak ada. Orang paling beriman seiman-imannya keimanan ada di Indonesia. Tapi orang paling dajjal juga ada di sini. Pak, Bapak tahajud, istri belum dipanggil Pak. Bapak berangkat subuh deh. Pulang, anak-anak lagi nongkrong main gitar. Bapak yang nyapa, Assalamualaikum. Jangan nunggu dia nyapa Bapak. Terus Bapak taruh duit di dompet tuh, masukin. Pulang ada nasi uduk, beli. Pagi Bu bangun ada nasi uduk, malu gak tuh istri? Besoknya ngikut, ini mau pulang dari masjid soleh, seolah-olah orang soleh. Makan dong, pulang mesti buka. Siapa yang begitu istighfar? Bapak tolong tahajud, nyambung ke subuh, istri masih tidur, kecup Pak. Ibu juga begitu, kecup. Saya mau tanya, batal nggak mengecup pasangan? Batal, aja Mbak. Ngaji di mana itu? Gara-gara sahadat jadi saudara kan? Yang nggak batal sama ibu tuh anak laki ibu, bapak ibu. Batal. Begitu ente kudu lagi. Itulah yang dinamakan air wudhu yang menjadi kristal yang indah. Ada rahasia marifat itu Pak. Ibu lagi sholat, habis sholat asar nunggu maghrib, Bapak datang, pulang kerja. Ibu lagi baca Quran, mau dipeluk aja ibu apa? Ibu gini, udah. Itu istri gila. Istighfar. Gak begitu cara memuliakan Allah. Surgamu tuh
Begitu dipeluk-peluk lagi. I love you, Pu. Ibu wudhu lagi, itu menjadi kristal yang indah, nanti akan menerangi kubur kamu. Jangan tanya dalil, pikir aja. Agama dalil begini Pak, dalilnya apa? Ya Bu, ibu ini perempuan, ini kan pengajian bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Benar. Ini perempuan soleh kan nih? Jawab. Ya. Dengerin Pak, Bapak nanti jawab. Perempuan soleha kok ada dua yang ditanya, di kala mana suaminya pulang. Yang pertama, Bapak udah makan belum? Ngomong gitu gak? Itu tidak menyebabkan Anda soleha. Tapi yang menyebabkan soleha nih, Bapak mau bercinta gak malam ini? Diam. Ada nggak istri Bapak yang ngomong begitu? Jawab. Jawab Pak, ada apa enggak? Nggak ada. Pakai tangan Pak, pakai tangan. Ada apa enggak Pak? Tenang, ente tenang. Tenang ente tenang, yang belakang tenang. Biar yang urusin orang-orang begini. Ibu tuh ada masa menstruasi, ada masa nggak boleh disentuh. Selebihnya Bu, ibu nolak. 1000 malaikat akan membenci dirimu. Begitu banyak Bu, kitab menjelaskan perempuan itu harus jadi bidadari. Kenapa menjadi penduduk di akhirat nanti di neraka? Itu tuh selingkuh salah kita Pak. Ya salah, selingkuh udah pasti salah. Sekali anak muda yang di YouTube dengerin. Sekali engkau berhubungan berzina, dosanya, tolong kayak diurusin Bu Ustazah. Boros deketin. Sekali Bu saya berzina 40 tahun dosanya, yang sarinya 1000 tahun. Lalu saya dijebloskan ke neraka yang paling sempit dan gelap, 70 tahun perjalanan waktu. Saya dikasih masih rasa lapar, disiksa terus. Saya cari tumbuhannya Pak, di dasar keraknya neraka. Pohonnya berduri, buahnya api, tapi saya harus makan. Lalu saya menolak. 40 tahun perjalanan ke dindingnya Bu, diseret-seret saya. Setiap laki-laki Bu ada 2 perempuan di hatinya. Begitu ibu nolak, dia berpaling. Syukur kalau itu ibunya. Bang Dik, masa ngomongin Bapak mau bercinta gak sih? Malu lah. Seorang timur yang udah gak usah ngomong. Pakai daster. Jangan pakai daleman. Pak, dia nengok. Menari balet gimana? Kalau buat suami apa yang gak boleh? Ya Bang Dik, saya udah tua, kalau bisa begitu gampang. Tetap pakai daster. Panggil, Pak, apa kabar Pak? Ibu sekarang udah tahu. Ibu mengulang lagi, orang gak tahu gak dosa. Tapi ibu sudah tahu, ibu gak melakukan, sudah bukan penanggung jawab saya. Tenang ente, tenang. Yang salah yang undang saya ini. Jadi Pak, kalau majelis kayak begini Pak, nih suami-suami nih seneng istrinya ke majelis. Ibu sekarang kok
Aduh ibu ngaji lagi dah, pokoknya ngaji lagi. Siapa itu ustadznya itu? Muhaimin. Ah nggak mungkin Muhaimin. Dia belum nikah. Bacanya doang dia bagus. Enggak, ibu ngaku deh. Siapa itu yang ngajarin? Ibu tertunduk. Dia bukan seorang ustadz, Pak. Terus? Bapak jangan curiga dulu. Siapa? Mantan kamu? Bukan, Pak. Saya justru tergugah oleh seorang mantan artis, Pak. Aduh, orangnya Pak ganteng, permanen, Pak. Udah, ibu, udah nggak penting siapa dia. Ibu ngaji aja sama dia terus. Ini yang saya cari. Ibu jangan pernah mencari bahagia dalam lembaga yang bernama Batra Maligai Rumah Tangga. Nggak bakal. Karena begitu ibu pacaran sama bapak, itu PDKT semua. Dia sebenarnya orangnya nggak sabar, jadi penyabar. Orangnya pelit, jadi bayarin. Begitu nikah, bawa topengnya berat. Sama, jangan ketawa, ibu juga begitu. Dicium mau, diinin mau, gini mau. Begitu nikah, males gua. Susah banget Pak, apalagi pacaran mau. Ini gimana sih? Jadi begitu ibu nikah sama bapak, itu jangan nunduk. Lihat rumah kontrakanmu, lihat kosanmu, lihat ke atas sama mertua. Ada bacaannya tuh, menjemput kalian rumah tangga. Apa bacanya? Dibaca kan? Dibentangin sama dua malaikat, dibaca kan? Tahu bacanya? Selamat datang penderitaan. Lumayanlah saya cerita begini, 30 tahun menikah udah. Lumayan. Lalu pertanyaannya, bahagia itu apa? Bahagia itu nggak ada, Bu. Semuanya persepsi. Ibu pikir kalau sudah umroh, pergi haji, bahagia. Ternyata waktu haji, pulang, suami minta berpisah. Ada yang anaknya narkoba, ada yang warungnya terbakar, ada kan? Ada. Semua ujian, Bu. Kalau nggak berangkat diuji, di sana diuji, pulangnya diuji. Ibu pikir, bapak pikir punya Ferrari, tinggal di apartemen. Saya kan suka miskin, Bu. Ada orang nabrak pakai Ferrari, 13 orang meninggal. Pernah dengar? Jadi bahagia itu apa? Bahagia sebuah kata yang tercipta dari yang maha memberikan kebahagiaan agar kita tertipu daya mencari bahagia tapi lupa mencari sumber yang memberikan kebahagiaan. Betul? Jadi bahagia itu apa? Bismillah. Bahagia itu seorang hamba berada di puncak kemarifatan dan berjumpa dengan Allah. Siapa yang nggak setuju? Pak Pendiri, setuju? Bahagia itu orang yang berada di puncak ketinggian kemarifatan, berjumpa dengan Allah. Di antara derita, dia melihat Allah. Di antara nestapa, dia melihat Allah. Di antara kehinaan, dia melihat Allah. Subuh saya masih berdebat dengan istri saya. Bu, kalau ada orang jahat, kamu jangan ikut jahat. Oh, nggak bisa. Bu, kalau dia jahat, ibu jahat. Lalu di antara kalian, siapa yang bertuhan? Kalau kamu baik kepada orang yang baik sama kamu, apa gunanya agama? Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang berani menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Sayangnya penderitaan itu identik dengan kemiskinan, kehinaan, kesulitan, sehingga tidak ada yang mau menikahi penderitaan. Betul? Lalu pertanyaannya, emang ada nabi yang tidak menderita?
Semuanya menderita. Tapi pertanyaannya lagi, siapa bilang dia menderita? Bagi para kekasih-kekasih Allah, mungkin ada di sini. Siapa dia? Dia yang sudah tidak bisa membedakan lagi mana penderitaan dan kebahagiaan. Sama aja. Yang dilihatnya Allah. Kalau ibu menolak penderitaan, penderitaan akan permanen pada dirimu. Jawab pertanyaan saya. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Idul Fitri. Salah. Kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu datang padamu. Bukan sholat tahajud, Bu. Ibu menderita nggak menderita tahajud lah. Sholat itu kan Allah memaksa kita untuk masuk surga, lalu kita masuk Islam diwajibkan untuk sholat. Hebat ya Allah ya. Jadi orang yang nggak mau masuk surga, dia pasti nggak mau sholat. Sholat itu ada doa. Doa-doa yang terkumpul. Doa itu apa? Minta kepada Allah. TK, naik SD. Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Naik SMP. Doa itu cara kita bersyukur. Betul? Naik lagi SMA. Doa itu adalah memuja dan memuji Allah. Naik lagi kuliah. Doa itu apa? Doa itu seorang hamba menghambakan Tuhannya. Jadi kalau sholat, Bu, itu udah kewajiban. Terus tiba-tiba mohon izin, ibu gak masuk surga, bapak gak ada di surga. Lalu saya bertanya pada malaikat, kenapa kedua orang itu kutemui di Masjid Kuba, dia tidak masuk? Kata malaikat, dia ibadahnya karena ada keinginannya yang belum tercapai. Paham Pak? Kenapa dia gak masuk surga? Dia sujud bukan karena Allah, ada cita-citanya yang belum terkabul. Ayo istighfar semuanya. Jadi Pak, mohon izin ya Pak. Ini bab marifat ini. Mohon izin ya Pak. Ada mak-mak, bacanya marifat. Gak apa-apa. Marifat itu ada syariat, tarikat, hakikat, marifat. Betul Pak ya? Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Saya ulang. Marifat itu ilmu mengenal Allah. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Jadi begitu saya sholat, salam, ibu tahu wajibannya apa? Ada alhamdulillah, istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Begitu selesai saya sujud, atau setelah sholat saya langsung sujud, saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi siapa yang perhatiin saya sholat ya? Ada, kamu ya? Begitu ya? 2 kali sholat, 2 kali begitu ya? Minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Al-Fatihah. Saya ngomong, Allah, jadikanlah aku kekasihmu karena ridhomu. Ulang. Saya tutup dengan Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas semuanya. Saya duduk begini nih. Angkat tangannya semua. Bisa begini dulu ya. Biar nggak ngantuk ya. Salah sendiri bikin pengajian malu. Udah. Angkat tangannya. Yang diubin sakit. Kita baca Al-Fatihah yang pertama untuk Allah yang Maha Pencipta.
tua kita, buat kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'am, orang-orang yang terdahulu. Takutnya doa kita tidak nyampe gara-gara kita terputus dari sifat ibu kita, penyayang, pengasih, rahman dan rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah berikutnya buat guru-guru kita, para anbiya, para aulia, para sesepuh 9 orang pendidikan Masjid Kuba ini, termasuk beliau yang masih hidup satu-satunya. Saya banyak belajar dari beliau. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya yang telah tiada, yang masih ada dikuatkan, istiqomah dengan kemaslahatannya. Al-Fatihah. Al-Fatihah berikutnya buat pasangan kita, istri maupun suami. Kita bersyukur kepada ampun kepada Allah yang Ghafar, yang Ghafur, ya ampun. Itu ya Ghafar di 14, ya Ghafur di 34, ya Afu di 82. Al-Fatihah. Amin. Barang siapa yang tidak bisa memaafkan orang lain, malu sama Allah. Allah namanya 3 kali ditulis, ya maaf, maaf, maaf pengampun, maha memberi ampunan. Kalau di sini ada istri belum bisa maafin suami, derajat kamu lebih tinggi daripada Allah. Agama kita menunggu 12 bulan, 1 bulan bulan Ramadan, puasa 30 hari, ujungnya hari raya Idul Fitri. Ucapin apa? Minal aidin, artinya mohon maaf lahir dan batin. Maafkan pasangan Anda, maafkan, maafkan. Maafkan orang yang berhutang melarikan diri. Maafkan semuanya. Maafkan, maafkan. Angkat tangannya. Terus maafkan. Ingat wajahnya. Berat, berat ya Allah. Tapi engkau ya Ghafar, ya Ghafur, ya ampun. Maafkan. Al-Fatihah berikutnya buat kedua anak yang laki dan yang perempuan. Mudah-mudahan menjadi yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah, amin. Al-Fatihah berikutnya buat semua yang diamanahkan oleh Allah, jabatan, kedudukan, pekerjaan, rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, mudah-mudahan tidak menjadi beban nanti di akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang berikutnya buat apa-apa yang belum hadir dalam genggaman kita, bahkan tadi belum, mudah-mudahan Allah sudah hadir dalam setiap niat kita, bahkan belum niat sampai di akhir semuanya terwujud dalam Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang berikutnya, yang terakhir, yang ke-10, buat orang yang belum menemukan jalan, masih dalam kebingungan, terkatung-katung hidupnya, bahkan impus, tidak menyadarkan diri. Kita kirim, jangan-jangan kita bisa begini, ada yang mengirim doa di sana. Bukan karena kita, bukan karena kita ke majelis, bukan. Ada orang yang mendoakan kita dulu kita nakal, ada orang, mungkin ibu kita, mungkin saudara kita, mungkin kakak kita, mungkin juga musuh kita. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Kita bersolawat barusan. Ada orang buang sampah. Ya Nabi salam. Apakah itu solawat? Ibu pikirin. Taruh tempat yang aman, itu solawat. Banyak orang yang bersolawat tapi enggak menjalankan dalam kehidupannya. Lihat ini. Dibuang lagi nih. Dibuang lagi. Bukan sampah ibu lagi. Terus ibu ambil lagi dengan tangan ibu. Taruh lagi. Tapi enggak jadi. Dipukul-pukul. Jadi apa itu? Jadi apa itu? Alat musik. Orang yang sudah bisa berdialog dengan sampah yang nggak berguna, itu yang disebut iksan. Berapa banyak orang udah masuk ke ranah itu? Ibu boleh berdiri di sini? Ibu siapa namanya? Istianti. Depannya Maya ya, Maya Istianti bukan? Andai beliau istriku, sini dekatan dikit. Ya kan pengajian ibu-ibu. Andai dia istriku, kita punya anak, dia menjaga anak saya, bagi saya nggak ada kelebihannya. Itu kan anak kita. Terus kenapa bapak nggak tahu ya? Saya udah capek ngurusin anak. Tapi engkau kalau menjaga anak-anak orang lain yang juga bukan anak kita, bagi saya kau bukan hanya orang yang pantas kucintai, tapi kau adalah makhluk yang wajib hidup di atas muka bumi ini. Wih, lah bibirnya ngomong. Silakan, Ngerti bu? Ngerti bu? Jadi berapa banyak orang di sini bapak-bapak yang mengurus 200 anak ya pak? 400? Serius? Iya, bayangin pak. Dia punya anak, tapi ngurusin santri. Jangan-jangan dia tahu regulasinya. Kalau anaknya ingin dijaga oleh Allah, jaga anak orang lain. Kalau ibu perhatian terus sama anak, bapak juga begitu. Masalah sumbernya dari anak. Tapi kalau kita miara anak yatim, anak naungan, itu masalahnya dari mereka semua. Anak kita semuanya lurus jalannya. Ingat bu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Anak adalah perselingkuhan kita dengan Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banyak yang korupsi gara-gara itu. Apa ibu yang mengawasi anak ibu? Ibu sekarang ada di sini. Dengan siapa anak-anak di sana? Panggil anak perempuan ibu dari kecil. Sholat, jangan pergi. Salim, peluk dia. Bacain ubun-ubunnya. Inna anjalnahu fil lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lanjutin. Tanazzalul malak. Allah, aku pasrah. Dia dijemput oleh seorang laki-laki. Dari kecil ku bacakan, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Terserah engkau ya Allah. Khawatir, marah anaknya, lari keluar, gak pulang. Tidur di mana dia? Panggil anak bapak. Yang laki, bisolat, peluk. Bacain surat Al-Ikhlas. Ubun-ubunnya. Kalau kebiasaan saya begitu bu. Dia salim. Aku kecup. Ubun-ubunnya tak doakan. Lalu dia balas mengecup nih gak tahu ide siapa. Cium sini, cium sini. Terus dia minta dipeluk lagi. Saya bacain surat Al-Ikhlas semuanya. Bapak, istri gak mau begitu. Biarin. Yang penting anak-anak bapak. Gak apa-apa, biarin aja. Saya udah nyontoin, dia gak mau. Kita lihat anak-anak peluk, lihat istrinya, udah hilang. Ya Allah, ujian yang mau jadi kekasih Allah adalah pasangan sendiri. Ibu biasain sholat isya bareng.
Pak, saya nggak bakal sholat kalau bapak belum datang. Emang sholat bagusnya di awal waktu, tapi justru Isra ini lain. Mau nggak mau suami kita mau pulang kerja, mau jalan dia, mau ngopi, boleh jadi ada perempuan di situ. Bini gue nungguin sholat Isya. Gantung nggak tuh Bu? Ya, jadi sekali lagi Ibu, jangan cari bahagia dalam bahtera maligai rumah tangga. Kalau suaminya begitu, Ibu pingin diangkat oleh Allah jadi waliyah, seorang kekasih Allah. Jangan mikir jadi wali Sultan Bonang, Gunung Jati, bukan. Wali kecil aja, seperti engkau yang menunjukkan bahwa itu Sunan Gunung Jati adalah wali besar. Kau adalah wali kecil, ada wali kelas, ada wali nikah, ada wali murid. Kau adalah wali yang dimintai oleh Allah pertolongan, yang diberikan agar kau bisa memelihara, itu aja. Tapi cobaannya, kamu udah nikah belum? Saingan lo sama Muhaimin kan. Berat itu ya. Nunggu Muhaimin dulu itu. Bacanya lebih bagus dia. Dan Muhaimin itu Bu, kalau saya lihat mukanya, dia kalau udah tersentuh bisnis seperti Rasulullah berdagang, dia kayaknya melebihi Tamir Masjid. Wow, ngeri Bu. Dia belum dikasih kaya karena belum punya istri. Udah ditanya. Tenang Min, nomor rekening gua kasih ntar lu. Seneng gak Bun? Seneng gak? Dapat gak ilmunya? Ya saya mau tutup. Istighfar dulu. Alhamdulillah gak ada yang pulang tuh Bu, lihat ke belakang. Alhamdulillah, itu juga ada barisan nih, gak ada yang pulang juga. Gua ada masjid kayak begini Bu, gak ada tembok mewah, gak ada nama Allah. Masya Allah, kita baca Al-Fatihah buat ngurus masjid. Al-Fatihah. Pak, mohon izin Pak ya, tutup dengan ini aja Pak ya. Diriwayatkan ada tulisan yang menarik dari sahabat. Nama-nama Allah, ini rahasia. Nama-nama 99, benar Pak, ini 99. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia menjadi penghuni surganya Allah. Dan kenapa harus ada ini? Ini kurikulum kehidupan. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Rahman, ya pengasih. Rahim, ya penyayang. Ya Malik, Raja di Raja. Dia paling tidak semua orang memimpin. Paling tidak memimpin hatinya. Ya Kudus, yang Maha Suci, sucikanlah dirimu. Ya Salam, yang Maha Mensejahterakan. Ya Mukmin, kamu jangan jadi orang Muslim. Naik Mukmin. Muslim gak ada namanya. Al-Muslim ada. Al-Mukmin. Kalau Muslim, orang yang dengan ucapan dan kedua tangannya berikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Muslim. Nabi Isa naik ke atas sampai Adam, itu Muslim, jangan berdebat. Jadi jangan musuhan, maka dia Muslim, belum dapat hidayah aja. Tapi Islam udah turun, Quran udah di depan kita. Lalu ada baginda Nabi Muhammad SAW, kamu jangan Muslim, naik mukmin. Siapa mukmin itu? Mukmin itu orang yang dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Jabatan orang lain tidak pernah dirampas. Kedudukan orang lain tidak pernah dicuri. Keyakinan orang tidak pernah diganggu-gugat. Dan
dia baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ibu ada nggak ada sama aja. Naik kelas Mi'raj, Isra, Mi'raj. Siapa kamu? Mukminin dan mukmin. Jelas? Lalu saya buka rahasianya. Nama-nama Allah ada 99. 100 kurang 1. 1 kurang 99 aja saya nggak apa. Padahal nama dia lebih dari 100. Kenapa dibilang kurang 1? Rahasianya, yang 1 itu adalah engkau. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya kelak dia menjadi penghuni surganya Allah. Yang 1 itu engkau. Hadirnya engkau. Contoh, Abu Bakar julukannya apa? As-Siddiq, yang maha membenarkan. Dia hidup dengan baginda, ucapannya benar, perbuatannya benar, yang maha membenarkan. As-Sabur, terakhir, tambah dengan As-Siddiq jadi berapa? 100. Penghuni surga. Isa al-apa? As-Sabur, al-Masih jadi berapa? 100. Rasulullah al-apa? Al-Amin, yang terpercaya. Hebat ya? Hebat ya? Ada laki-laki sekarang yang bisa dipercaya, Bu? Nabi lo cuma al-Amin. Nabi bodoh bisa belah laut. Nabi bodoh bisa bikin. Ternyata baru kita tahu susah jadi laki-laki yang dipercaya. Gak ada setengah nenteng. Ya, jelas rahasianya. Sekarang kalian hidup terus atau bakal mati? Jawaban. Kalau mati, As-Sabur tambahin dengan al-apa? Kalau mati, apa Pak? Astagfirullahaladzim. Ayo istighfar. Bukan almarhum. Semua yang hidup harus melengkapi nama Allah yang tidak kurang. Bukan. Al-Qayyum nama Allah. Al-Ikhlas. Ulangin. Jadi As-Sabur, lalu Al-Ikhlas. Kalau Anda sudah ikhlas, hidup ikhlas, udah pasti ente adalah penghuni surga. Tapi persoalannya, udah ikhlas belum? Tenang. Bu, udah ikhlas belum bangun malam? Jawab dong. Ikhlas. Udah ikhlas belum? Kalau setiap pagi bangun subuh cari sedekah subuh, udah ikhlas belum? Udah dilakuin belum? Itu baru ikhlas ibadah. Yang kedua ikhlas harta. Sekarang nih saya ngomongin ya Bu, saya stopin ini ya. Ikhlas cinta. Suami ngomong, Bu, si janda Markona boleh nggak saya beristri? Jawab. Ikhlas belum? Ayo istighfar. Berat. Oke, sekarang nama saya Rizky Mulyawan, saya tambahin Rizky Mulyawan Al-Ikhlas. Ibu tambahin nama ibu dengan Al-Ikhlas.
Suami nggak tahu, ngadu sama Allah dalam sujud, ya Allah, ku baca nama perempuan di WA suami, jangan bilang nggak, nanti datang. Ibu saya ajarin rahasia ya, ibu udah begitu bencinya poligami, besok pagi poligami datang pada dirimu, biasa aja, biasa aja. Ya Allah, kulihat ada nama lain selain nama, aku tidak akan pernah menangis kecuali kau telah meninggalkan cintamu dari hati. Al-Fatihah. Allah akan tunjukkan jalan. Tiba-tiba suami kamu nabrak pohon mangga berdua, udah. Enggak nyukurin, Bu, enggak nyukurin, dikasih jalan Allah. Tiba-tiba anak sakit, Bapak anak sakit, mana nggak ada apa-apa, Bapak pulang malam kemana? Menggigil dia. Salah sendiri, kau menyintai manusia. Lalu siapa suamimu? Siapa istrimu? Dia bukan cintamu. Cinta dan hatimu hanya milik Allah. Lalu siapa pasangan kita? Kita janji seia sekata, berjalan, saling mengikhlaskan, menempuh suka dan duka untuk menjemput cintanya Allah. Nanti ikhlas kita diterima oleh Allah, maka diturunkan nama-nama cintanya yang indah. Syakinah, mawadah, warahmah. Itu regulasinya sakinah. Gak bisa sakinah diberikan begitu aja. Itu hasil ikhtiar yang terus menerus. Nyaman, tentram, damai, sejahtera, subur, makmur. Mawadah, terasa ibu bikin apa aja, orang-orang ngumpul semuanya. Kelihatan orangnya bisa memanggil orang lain. Warohmah, mau bikin sholawatan, gak usah bikin proposal. Cinta dan harapanmu sudah kau gantungkan kepada Allah. Allahus Somad. Semua orang, oh lu bikin sholawatan, kirim kue, kirim ketupat, kirim kue kering, kirim kue basah. Kelar. Ini masjid gak perlu diceramain, dibangun saat pandemi. Januari dibangun 2000, Februarinya pandemi. Maret, Juni, wah makin kacau. Belum terasa, sebentar lagi setengah bulan, setengah tahun, duit mulai menipis. Jadi saya ini sama aja ceramah, berenang di atas air. Orang-orangnya udah khatam Quran ini semua. Ini masjid dibangun di kala pandemi kayak begini. Masya Allah. Beres ente. Saya datang sini cuma ingin menggoda-goda aja. Jangan terlalu merasa sombong aja Allah gak suka. Sombong itu selendang Allah. Tapi jika engkau dalam hati, ini gue yang bangun, merasa karena gue, kelar hidup kita Pak. Kelar. Ayo tangan lagi ada. Ikhlas adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi memumung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Siapa yang ikhlas berangkatnya akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Insya Allah masjid ini sudah dalam keberkahannya. Ibu juga karena ikhlas hidupnya, mulai malam ini hidupnya barokah ke depannya. Ikhlas itu deh letakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Ikhlas itu, bui di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Apa artinya? Ibu udah gak senang dipuji-puji. Ibu dandan secantik bidadari, boro-boro bapak muji, lihat aja enggak. Katakan, aku dandan, Allah is my audience. Ulangin. Gak bisa bahasa Inggris. Orang komplek kamu. Aku berdandan hanya karena Allah. Ngomong dong. Pelan-pelan. Aku berdandan hanya karena Allah. Suaminya biar Pak bonus. Nanti suami pergi dinas keluar gak mandi lagi. Gak bisa mandi, jadi bayi dimandiin.
Ustaz, katakan, ikhlas ya Allah, ayo katakan. Sekarang pegang penyakit kamu. Ikhlas ya Allah. Jangan gini, sembuhkan Allah, sembuhkan Allah. Ada seorang budak, hamba, menyuruh-nyuruh Tuhan, ada. Nanti siangnya karena ikhlas dapat jalan pengobatan. Jadi kalau di sini ada perempuan, bapak di sana, udah mandinya 2:30, Anda udah kekasih Allah. Bini belum bangun, laki belum bangun, udah mandi, itu udah pasti kekasih Allah. Sampai nanti suatu saat, kalau tidak bisa mandi, kalau dimandikan selama-lamanya, lalu kita mengucap, Innali. Dia tuh, namanya apa? Almarhum, bukan nama. Ayo para tokoh-tokoh, maju ke depan, kita mau berdoa. Ayo Pak RW, TKR, wakil TKR, Buro sebelah situ, yang lain sebelah situ, yuk kursi. Monggo, Ustaz. Bagus. Pak Didit kan dulu. Sini Pak. Siapa lagi Bu Ros? Ayo, sebelah situ. Dia pemimpin ya, karena istimewanya, dia mengenal Quran, dia membaca Quran, dia cinta kepada penulisnya. Bolehlah, dia belum maju ke depannya. Mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Bapak mohon maaf lahir batin. Doain saya dari istiqomah begini ya.
Terima kasih ya Allah. Ini adalah sambutan ilahi tanpa balas, di mana kekasih yang berjumpa dengan kekasihnya, ia karena berjuangnya dan Islam. Ya Allah, betapa indah surat cinta ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terimalah ya Allah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم يا رب، ارحمنا يا رب. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا بيننا وبين شقيا ولا مدهونا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة والعيلة والمسكنة والسمعة والرياء ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا مقبولا وفتحا مبينا ونصرا عزيزا وحسابا يسيرا وجنة وحريرا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ya Nabi salam. Ya Allah, hadir ya Allah. Allah yang maha hadir, Kau yang maha ada, sebelum kata ada hadirlah dalam segenap hatiku dimanapun. Hadirlah ya Allah dalam gelap dan terang, siang dan malam, pagi dan subuh. Ya Nabi salam. Terima kasih ya Allah, Kau telah menciptakan manusia yang sempurna, menyempurnakan iman dan akhlak kami. Mudah-mudahan kami semuanya bisa meladani apapun yang dia perbuat, ibadahnya, perbuatan baiknya, amalannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang bersalawat mendapatkan syafaat dari beliau. Ya Nabi salam. Terima kasih para